Selamat datang di pembahasan Simple Present Tense Part 2. Melanjutkan materi kita yaitu Simple Present Tense dengan kata kerja. I'm suggesting you to watch part 1 before watching this video. Saya sarankan agar nonton part 1 sebelum nonton video ini. Di part 1, saya menjelaskan simple present tense tanpa kata kerja. Dan di video ini, saya jelaskan simple present tense kalimat aktif dengan kata kerja. Ingat, dengan kata kerja, yaitu kalimat yang ada kata kerjanya tidak boleh pakai to be. Jadi, kalau ketemu kalimat yang ada kata kerjanya, lupakan dulu masalah to be. Secara umum, rumus kalimat aktif simple present tense dengan kata kerja adalah sebagai berikut. Dibagi jadi dua. Ingat ya, dibagi jadi dua. Yang pertama, jika subjeknya he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata ganti benda binatang, bayi serta yang jumlahnya tidak bisa dihitung namun dianggap satu. Selain itu, jika ada subjek bisa dihitung dan jumlahnya cuma satu, kecuali I dan you, maka juga termasuk golongan ini. Misal nama orang, Paijem, seekor tikus, Mr. Bean, dan lain-lain. Kalau kalian perhatikan, subjek tersebut jumlahnya cuma satu. Dan golongan yang kedua, jika subjeknya I, saya, you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, dan subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Misal, nama orang, Paijem dan Tarni, gerombolan serigala, Pak Warsito dan Bu Warsiti, dan lain-lain. Kalau kalian perhatikan, subjek tersebut lebih dari satu. Sekarang, mari kita mulai dengan yang termasuk golongan yang pertama, yaitu yang subjeknya he, she, it, dan yang dianggap satu. Kita mulai dengan kalimat positif. Rumusnya adalah subjek diikuti kata kerja yang ada unsur S-nya. Jadi kata kerja yang mengalami perubahan dan diikuti dengan objek atau keterangan. Contoh, dia laki-laki minum, bahasa Inggrisnya adalah he drinks. Kata kerja ada unsur S-nya. Paijem belajar bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya adalah Paijem studies English. Kata kerjanya ada unsur S-nya. Nah, caranya menambah unsur S di kata kerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jika kata kerja berakhiran dengan X, CH, SH, OS, dan Z, maka kata kerja ditambahkan ES. Contohnya adalah go. Go berakhiran dengan huruf O, maka ditambahi ES, jadinya adalah goes. Watch berakhiran dengan CH, maka ditambahi dengan ES, jadinya adalah watches. Miss berakhiran dengan S, maka ditambahi dengan ES, jadinya adalah Mrs. Fix berakhiran dengan X, maka ditambahi dengan ES, jadinya adalah fixes. Nomor 2, jika kata kerja berakhiran huruf vokal yang diikuti Y, maka kata kerja ditambahi dengan huruf S. Contohnya adalah play. Play berakhiran dengan huruf vokal A, diikuti Y, maka kata kerja ditambahi huruf S, jadinya adalah plays. Buy berakhiran dengan vokal U, diikuti Y, maka kata kerja ditambahi huruf S, jadinya adalah buys. Yang ketiga, jika kata kerja berakhiran dengan huruf konsonan yang diikuti dengan Y, maka Y dihapus dan diganti dengan IES. Contohnya adalah try. Try berakhiran dengan konsonan R diikuti Y, maka kata kerja Y dihapus dan diganti dengan IES. Jadinya adalah tries. Fly. Fly berakhiran dengan konsonan L yang diikuti dengan Y, maka kata kerjanya Y dihapus dan diganti dengan IES jadi flies. Yang keempat, have. Khusus untuk have berubah jadi has. Nomor 5. Selain keempat di atas cukup ditambahi dengan S. Misal run ditambah S jadi runs, sleep ditambah S jadi sleeps. Sekarang mari kita buat contohnya. Dia perempuan makan nasi. Kalimat tersebut memiliki kata kerja, maka tidak boleh pakai to be. Dia perempuan bahasa Inggrisnya adalah she. Makan bahasa Inggrisnya adalah eat. Dan merupakan kata kerja, maka harus ada unsur S-nya atau mengalami perubahan. Aturan perubahan
kata kerja yang ada unsur S-nya saya sudah jelaskan tadi. Maka eat berubah menjadi eats. Jadinya adalah she eats rice. Pai Jem pergi ke Jepang setiap hari. Kalimat tersebut memiliki kata kerja, maka tidak boleh pakai to be. Dan pergi kata kerja, maka harus ada unsur S-nya, mengalami perubahan. Maka berubah jadi goes. Jadinya adalah Pai Jem goes to Japan every Monday. Yang ketiga, dia laki-laki punya seekor kucing. Kalimat tersebut memiliki kata kerja, maka tidak boleh pakai to be. Dan punya, bahasa Inggrisnya adalah have. Maka have harus berubah jadi has. Jadinya adalah he has a cat. Itu tadi pembahasan dan contoh kalimat positif dengan subjek he, she, it. Sekarang kita akan merubah kalimat positif tersebut jadi kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek diikuti does not atau disingkat doesn't dan diikuti kata kerja. Ingat, kata kerjanya tidak ada perubahan, tidak ada unsur S-nya sama sekali. Kata kerja asli. Dan diikuti objek atau keterangan. Mari kita buat contohnya. Dia perempuan makan nasi, dirubah negatif menjadi dia perempuan tidak makan nasi. Sesuai dengan rumus tersebut dan kata kerja tidak mengalami perubahan, maka dia perempuan tidak makan nasi, bahasa Inggrisnya adalah she doesn't eat rice. Pai Jem pergi ke Jepang setiap hari Senin. Dijadikan negatif, Pai Jem tidak pergi ke Jepang tiap hari Senin. Bahasa Inggrisnya adalah Pai Jem doesn't go to Japan every Monday. Ingat, kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Dia laki-laki punya seekor kucing. Dijadikan negatif adalah dia laki-laki tidak punya seekor kucing. Bahasa Inggrisnya adalah he doesn't have a cat. Ingat, kata kerja tidak mengalami perubahan. Dan untuk membuat kalimat tanyanya, rumusnya adalah sebagai berikut. Does diikuti subjek dan diikuti dengan kata kerja tidak mengalami perubahan, dan diikuti objek atau keterangan, dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan jawabnya adalah yes, subjek plus does, atau no, subjek plus doesn't. Jika subjeknya bukan he, she, it, maka harus dirubah jadi he, she, it. Misal, jika subjeknya adalah seekor anjing, maka kata gantinya adalah it. Pak Warsito, karena nama orang laki-laki dan jumlahnya cuma 1, maka kata gantinya adalah he. Mari kita buat contohnya. Dia perempuan makan nasi. Dijadikan kalimat tanya menjadi apakah dia perempuan makan nasi? Bahasa Inggrisnya adalah does she eat rice? Ingat, kata kerjanya tidak mengalami perubahan dan jawabnya yes, she does atau no, she doesn't. Pai Jem pergi ke Jepang setiap hari Senin. Dijadikan kalimat tanya menjadi apakah Pai Jem pergi ke Jepang tiap hari Senin? Bahasa Inggrisnya adalah does Pai Jem go to Japan every Monday? Ingat, kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Dan jawabnya adalah karena Pai Jem adalah nama seorang perempuan, maka kata gantinya kita ganti dengan she. Jadinya yes, she does atau no, she doesn't. Dia laki-laki punya seekor kucing. Dijadikan kalimat tanya menjadi apakah dia laki-laki punya seekor kucing? Bahasa Inggrisnya adalah does he have a cat? Ingat, kata kerjanya tidak mengalami perubahan dan jawabnya adalah yes, he does atau no, he doesn't. Sekarang kita masuk yang golongan yang kedua, yaitu ketika subjeknya I, you, we, they, serta subjek lebih dari 1. Kalimat positif rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja. Ingat, kata kerjanya untuk golongan ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan diikuti objek atau keterangan, jadi sangat gampang. Contohnya adalah mereka makan nasi. Bahasa Inggrisnya adalah they eat rice. Ingat, kata kerja tidak ada perubahan.
Warsito dan Warsiti pergi ke Jepang setiap hari Senin. Bahasa Inggrisnya adalah Warsito and Warsiti go to Japan every Monday. Kata kerja tidak mengalami perubahan. Kamu punya seekor kucing. Bahasa Inggrisnya adalah You have a cat. Sekarang kita akan membuat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek plus do not atau disingkat don't dan diikuti dengan kata kerja tidak mengalami perubahan dan diikuti objek atau keterangan. Contohnya, mereka makan nasi dijadikan negatif adalah mereka tidak makan nasi. Bahasa Inggrisnya adalah they don't eat rice. Warsito dan Warsiti pergi ke Jepang setiap hari Senin. Dijadikan negatif adalah Warsito dan Warsiti tidak pergi ke Jepang tiap hari Senin. Bahasa Inggrisnya adalah Warsito and Warsiti don't go to Japan every Monday. Kamu punya seekor kucing dijadikan negatif. Kamu tidak punya seekor kucing. Bahasa Inggrisnya adalah You don't have a cat. Sekarang kita akan membuat kalimat tersebut jadi kalimat tanya. Rumusnya adalah do diikuti subjek, diikuti kata kerja, diikuti objek atau keterangan, dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan jawabnya adalah jika subjeknya bukan I, you, we, they, maka harus dirubah dulu jadi I, you, we, they. Misal, Warsito dan Warsiti, jumlahnya lebih dari satu, maka kata gantinya adalah they. Dan untuk menjawabnya adalah sebagai berikut. Yes, ikuti subjek, ikuti do. Atau kalau tidak, no, ikuti subjek, ikuti don't. Mari kita buat kalimat tanya. Mereka makan nasi dijadikan kalimat tanya adalah apakah mereka makan nasi? Bahasa Inggrisnya adalah do they eat rice? Jawabnya adalah yes, they do. Atau no, they don't. Warsito dan Warsiti pergi ke Jepang setiap hari Senin. Dijadikan kalimat tanya menjadi, apakah Warsito dan Warsiti pergi ke Jepang tiap hari Senin? Bahasa Inggrisnya adalah, do Warsito and Warsiti go to Japan every Monday? Dan jawabnya adalah, karena subjeknya adalah Warsito dan Warsiti, dan kata gantinya kita ganti dengan they, maka jawabnya adalah, yes, they do. Atau no, they don't. Kamu punya seekor kucing dijadikan kalimat tanya menjadi apakah kamu punya seekor kucing? Bahasa Inggrisnya adalah do you have a cat? Dan jawabnya karena yang ditanya adalah kamu, tentu lawan bicara akan menyebut dirinya dengan saya. Jadinya adalah yes, I do atau no, I don't. Selesai. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Bye-bye.